Kami bertiga kembali melakukan perjalanan dan petualangan, menjelajah hutan selama 3 hari 2 malam. Berbagai kegiatan dan keseruan akan kami lakukan dan tentu akan kami pertontonkan. Mencari bahan-bahan untuk membuat jerat, karena kami akan memasang cukup banyak jerat di hutan ini untuk menangkap ayam hutan. Kemudian kami bertiga menemukan tewel atau lebah tanpa sengat. Kami mengambil bagian madunya untuk dimakan. Karena selain rasanya enak, madu ini mengandung cukup banyak khasiat. Lalu kita akan membuat shelter yang nyaman dan tentu sangat estetik untuk dijadikan sebagai tempat beristirahat saat kembali berpetualang. Kemudian di malam harinya kita akan mengolah hasil buruan kami hingga menjadi hidangan lezat yang sangat cocok untuk disantap di malam hari di dalam hutan seperti ini. Jadi selamat menyaksikan perjalanan kami bertiga berpetualang dan menjelajah hutan yang dipersembahkan oleh BL. Di pagi hari yang cerah, kami bertiga memulai melangkahkan kaki untuk memulai perjalanan dan petualangan di hari ini dengan jiwa yang menggebu-gebu ingin masuk ke dalam hutan. Sehingga perjalanan kali ini diiringi rasa semangat yang cukup tinggi. Tetapi sebelum masuk jauh ke dalam hutan, kita akan berhenti sejenak untuk mengambil pohon kerisik. Nah, kita akan mengambil sekitar 30-40 batang pohon kerisik ini yang akan kita gunakan untuk memasang jerat nanti di dalam hutan. Karena pohon kerisik atau lebih dikenal sebagai bambu kerisik sangat ideal untuk membuat jerat hewan karena batangnya memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, sangat lentur dan tidak mudah patah. Dalam teknik menjerat tradisional, sifat elastis ini dimanfaatkan sebagai joran pembidas atau pegas pelontar yang akan menarik tali jerat secara otomatis saat dipacu oleh injakan hewan. Jadi bambu kerisik ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan untuk memasang jerat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini bambu kerisiknya sudah terkumpul cukup banyak. Sepertinya ini sudah cukup. Sekarang Bang Diki tinggal merapikan lalu mengikatnya. Dan sekarang kita tinggal bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam hutan yang lebih jauh untuk mencari tempat yang cocok untuk memasangkan semua jeratnya. Tetapi jangan pernah khawatir, karena habitat ayam hutan di hutan ini masih tersebar luas. Jadi habitatnya masih banyak. Namun kita harus lebih pandai saat memilih tempat untuk memasangkan semua jeratnya agar mendapatkan ayam hutannya. Dan sepertinya masih aman jika kita menjerat 1-2 ekor ayam hutan di hutan ini untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, sekarang kita akan berhenti sejenak di tempat ini, bersantai sambil memulai untuk membuat jeratnya. Jadi sekarang kita akan memulai memasangkan tali pada ujung jeratnya. Kemudian mengikatkan batang kayu kecil yang sudah dibentuk seperti ini, berjarak sekitar 5-10 cm dari ujung jeratnya. Dan inilah dia, kini semua jeratnya sudah siap untuk dipasangkan. Dan sekarang kita langsung saja bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang kita tinggal mencari tempat yang cocok untuk memasangkan jeratnya. Dan ini dia, di sini kita menemukan tempat yang cocok untuk memasangkan jeratnya. Kita akan menyimpan barang-barang terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap untuk segera memasangkan jeratnya. Pertama-tama di sini saya akan mencari bahan-bahan tambahan untuk memasangkan jeratnya, seperti batang-batang kayu kecil yang memiliki cabang. Nah, batang kayu kecil ini nantinya akan berfungsi sebagai penahan pelatuknya atau pengunci pelatuk jeratnya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk memasangkan jeratnya. Jerat yang pertama Bang Diki akan memasangkannya di tempat ini. Dan beginilah cara pemasangannya. Pertama-tama kita tancapkan pelacu utamanya, kemudian pasangkan juga penguncinya. Lalu buatkan simpul di ujung talinya. Nah, sekarang kita akan mencoba jeratnya. Dan beginilah jadinya jika ada ayam hutan yang menginjak pengunci jeratnya. Penguncinya akan terlepas, lalu tali simpulnya akan mengikat tepat di bagian kakinya. Dan jeratnya sudah bekerja dengan baik. Sekarang kita tinggal memasangkannya kembali.
Jadi teknik pemasangan jerat yang kami gunakan adalah menutup semua jalur ayam utannya. Jadi kita tidak akan menggunakan umpan untuk memasangkan jeratnya. Jadi kita akan memasangkan semua jeratnya satu jalur. Dan kita akan menutup setiap celah yang kosong dengan cara memagarnya menggunakan batang-batang kayu kecil. Dan hanya menyisakan celah yang kosong tepat di bagian jeratnya. Dan itulah jalur yang akan dilewati oleh ayam utannya. Dan jika kita beruntung, ayam utannya akan tepat menginjak bagian jeratnya. Dan di sini Bang Diki sudah memasangkan 2 jerat yang berbeda jalur dari jerat yang kami pasang. Nah, total jerat yang kami pasang di tempat ini sekitar 10 jerat. Dan sepertinya itu sudah cukup untuk menutup tempat ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari tempat yang cocok untuk memasangkan sisa jeratnya. Nah, ini dia tempatnya. Kita sudah menemukan tempat yang cocok untuk memasangkan jeratnya. Dan di tempat ini sepertinya kita akan memasang sekitar 8-10 jerat untuk menutup jalur lewat ayam utannya. Sepertinya itu sudah cukup. Nah, sekarang untuk pemasangan jerat di tempat yang kedua sudah selesai. Kita berhasil memasangkan sekitar 8 jerat di tempat ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke tempat penyimpanan tas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat kami melewati tempat pemasangan jerat yang pertama, kita melihat ada 1 ekor ayam utan yang berhasil terjerat. Saya pun langsung saja berlari untuk menangkapnya. Dan ternyata ayam utannya terjerat oleh 2 jerat yang Bang Diki pasang, yang berbeda jalur dari pemasangan jalur utama. Dan ini adalah ayam utan betina, merupakan dari jenis unggas liar asal Asia yang menjadi nenek moyang ayam kampung. Sekarang kita langsung saja melepaskan talinya. Kemudian Bang Diki akan memasangkan kembali jeratnya. Dan sekarang kita langsung saja kembali ke tempat penyimpanan tas. Dan agar ayam utannya aman, kita akan menyimpannya di dalam wadah yang sudah kita bawa dari rumah. Dan kini kita akan berjalan menjauh dari tempat pemasangan jeratnya untuk mencari tempat untuk mendirikan shelter. Dan untuk semua sisa jeratnya, kita akan memasangkannya di esok hari, dikarenakan hari yang sudah mulai siang. Jadi kita harus sesegera mungkin untuk mendirikan shelter. Setelah cukup jauh berjalan, di sini kita menemukan tempat yang landai. Jadi kita memutuskan untuk membangun shelter di tempat ini. Nah, sekarang kita menyimpan barang-barang terlebih dahulu dan mengamankan ayam utannya. Kemudian kita akan menyiapkan alat-alat untuk mencari bahan-bahan untuk membangun shelternya. Nah, pertama-tama kita akan membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Dan kini kita tinggal mencari bahan-bahan untuk membangun shelternya. Tidak jauh dari area pembangunan shelter, kita menemukan cukup banyak pohon bambu. Nah, kita akan memanfaatkannya. Kita akan mengambilnya beberapa batang sebagai bahan untuk membangun shelter. Dan tiba-tiba saat proses pengambilan bambu, di sini kita menemukan adanya tewel atau kelutut atau juga kelanceng yang biasa dikenal sebagai lebah tanpa sengat. Nah, sekarang kita memotong bambunya untuk mengambil bagian madunya. Dan wow, inilah dia madunya.
Madu tewel mengandung kadar antibakteri yang tinggi dari propolis. Dan sekarang kita akan mencoba untuk memakannya. Dan rasanya benar-benar enak. Madu tewel ini memiliki rasa asam manis. Dan kalau menurut saya madu tewel ini memiliki rasa lebih enak dari madu lebah biasanya. Dan di sini kita hanya akan mengambil bagian madunya saja. Lalu kita akan menutup kembali sarangnya dan menyimpannya kembali ke tempat awalnya. Dan sekarang kita akan bersantai sejenak sambil menikmati madunya. Setelah selesai bersantai dan menikmati madunya, sekarang kita kembali melanjutkan untuk pengambilan bambunya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kini bambunya sudah terkumpul cukup banyak. Nah, sekarang kita tinggal membawanya ke area pembangunan shelter. Dan sekarang kita sudah mendapatkan semua bahan untuk membangun shelternya. Jadi sekarang kita tinggal memulainya. Di sini kita sudah menancapkan 4 tiang. Kita tinggal memasangkan 2 palang utama. Kemudian kita tinggal membelah-belah batang bambu untuk dijadikan sebagai penahan lantai shelternya. Dan kini untuk pemasangan penahan lantainya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membuat lantai shelternya dari batang bambu yang dibelah-belah seperti ini hingga membentuk telupu. Nah, untuk pembuatan lantai shelternya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Dan dikarenakan hari yang sudah mulai sore, sebelum melanjutkan pembangunan shelternya, sekarang kita akan bergegas pergi untuk mengecek jeratnya. Semoga saja kita kembali mendapatkan ayam utan. Dan ternyata di tempat pemasangan jerat yang pertama, semua posisi jeratnya masih di posisi yang sama. Namun ada satu jeratnya yang berhasil terlepas, namun tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya ada ayam utan yang menginjaknya, namun talinya tidak mengikat ke bagian kakinya. Sangat disayangkan, tetapi tidak apa-apa. Dan di 2 jerat yang Bang dipasang pun sama saja, kita diboncos. Sekarang kita tinggal mengecek ke tempat pemasangan jerat yang kedua. Dan ternyata sama saja, semua jeratnya masih di posisi yang sama. Namun ada satu yang berhasil terlepas. Entah burung apa yang menginjaknya, sampai tali jeratnya tidak mengikat. Ya sudah, tidak apa-apa, kita pun memasangkannya kembali. Kemudian kita segera kembali ke shelter untuk melanjutkan pembangunannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembangunan shelternya. Dan kini kita hanya perlu membuat rangka atapnya.
Kita hanya perlu menancapkan sekitar 6 tiang utama untuk dijadikan sebagai tiang atapnya. Kemudian kita mengikatnya ke bagian palang utama agar posisinya lebih kuat. Dan inilah dia, untuk di hari ini pembangunan shelternya sudah selesai. Kita langsung saja mengamankan semua barang-barang ke dalam shelter. Sebetulnya kita akan menutup bagian belakang dan juga samping shelternya. Namun dikarenakan hari yang sudah mulai gelap, jadi kita akan menundanya saja. Dan kita akan melanjutkannya di esok hari. Nah, dikarenakan perut yang sudah terasa lapar, sekarang kita akan memulai untuk mengolah hasil buruan kita di hari ini. Namun di sini saya tidak akan memperlihatkan proses penyembelihannya. Saya pun langsung saja bergegas pergi untuk mencari kayu bakar agar bisa segera menyalakan api. Dan ternyata selagi saya mencari kayu bakar, di sini Bang Diki sudah menambahkan beberapa palang di bagian belakang shelter agar kita tidur bisa lebih aman. Nah, kini kayu bakar sudah terkumpul. Sekarang saya akan mulai untuk menyalakan apinya. Membuat api di dalam hutan saat musim kemarau seperti ini sangatlah mudah. Hanya menggunakan dedaunan kering sebagai pemantiknya, itu sudah efektif. Namun kita juga harus lebih berhati-hati, karena semua yang berada di dalam hutan akan lebih mudah terbakar, yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, sekarang Bang J akan membawa hasil buruannya ke sungai untuk membasahi semua bulunya. Dan dikarenakan musim kemarau, di sini aliran sungainya sudah sangat kecil seperti ini, sehingga kita harus membuat pancuran agar lebih mudah menggunakan airnya. Nah, setelah semua bulu ayamnya selesai dibasahi seperti ini, sekarang kita tinggal memanggangnya. Nah, proses ini bertujuan agar bulu ayamnya lebih mudah dicopot dan dibersihkan. Hari pun semakin temaram. Di sini Bang Diki akan menyalakan lampu shelter terlebih dahulu agar lebih menerangi suasana. Dan di sini kita menyiapkan headlamp agar lebih mudah berkegiatan di malam hari. Nah, setelah selesai memanggang bulu hasil buruannya, langkah selanjutnya kita tinggal membersihkan semua bulu-bulunya. Dan lihatlah, kini bulu-bulunya lebih mudah dicopot dan dibersihkan setelah melewati beberapa proses. Hasil buruannya sudah selesai dibersihkan. Sekarang saya akan menyiapkan alat masak dan juga beras. Nah, sekarang kita akan membawa beras dan juga ayam utannya ke sungai untuk kembali dibersihkan. Bang J membersihkan hasil buruannya dengan cara membuang bagian jeroannya, sedangkan Bang Diki di sini sedang menyiapkan alat untuk memanggangnya. Ini beras dan hasil buruannya sudah bersih.
Kita pun langsung saja segera kembali ke shelter agar bisa segera memasak. Pertama-tama kita akan memasak nasinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita langsung saja memasangkan tungkunya menggunakan 2 batang kayu seperti ini. Beberapa menit berlalu, kini nasinya pun sudah matang. Bang Jai pun langsung saja mengangkatnya. Dan langkah selanjutnya kita tinggal memasak hasil buruannya. Di sini Bang Jai akan menambahkan sedikit garam agar lebih memiliki rasa. Nah, selagi menunggu matang, sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sambal, seperti cabai, bawang merah, dan juga tomat. Kemudian saya akan menambahkan garam dan juga penyedap rasa. Dan sekarang saya tinggal menghaluskannya dengan cara menumbuknya seperti ini. Dan ini sambalnya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita hanya perlu menunggu ayam panggangnya matang. Nah, selagi menunggu ayam panggangnya matang, di sini Bang Jai akan memasangkan karpet di lantai shelternya agar lebih nyaman saat digunakan. Warna dan aroma ayam panggangnya sangat menggoda selera yang menandakan ayam panggangnya sudah matang. Sekarang kita langsung saja mengangkatnya. Dan inilah dia menu makan kita di malam ini, ayam panggang dan juga sambal. Sekarang waktunya untuk makan. Dan ternyata rasa ayam utannya benar-benar gurih dan lezat. Menurut saya ayam utan ini rasanya lebih enak dari ayam kampung biasa. Hanya saja teksturnya yang cukup alot. Dan ini dikarenakan umur ayamnya yang sudah tua. Namun rasanya tetap saja enak. Apalagi disantap di dalam hutan ditemani oleh sambal seperti ini. Rasanya menjadi lebih nikmat. Menu yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai menu makan malam. Tak terasa kini malam pun semakin larut. Jadi setelah selesai makan di sini kita langsung saja bersiap-siap untuk beristirahat, kembali mengisi energi agar bisa kembali berkegiatan di esok hari. Malam telah berlalu, kini pagi pun tiba. Di pagi ini kita terbangun lebih awal, yaitu di jam 6 pagi. Suara kicauan burung pun sudah mulai terdengar, mengiringi indahnya suasana di pagi ini, yang membuat kita semakin bersemangat untuk mengawali hari. Setelah terbangun, kita langsung saja bersiap-siap kembali memakai sepatu untuk mengawali aktivitas di hari ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita akan menyalakan apinya kembali untuk memasak, untuk makan di pagi ini. Setelah apinya menyala, saya langsung saja mengambil beras dan juga alat masak, lalu bergegas pergi ke sungai untuk membersihkan berasnya terlebih dahulu. Pas tangkal ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini nasinya sudah matang. Bang Jai pun langsung saja mengangkatnya. Kemudian untuk lauknya di sini kita sudah membawa mie dari rumah. Jadi kita akan memasak mie saja untuk dijadikan sebagai lauk makan di pagi ini.
Nah, sekarang semua masakannya sudah matang. Dan inilah dia menu makan kita di pagi ini. Menu yang cukup sederhana. Sekarang waktunya untuk makan. Meskipun menunya sangat sederhana, kita makan hanya ditemani oleh mie instan. Tapi jika kita menyantapnya di dalam hutan seperti ini, rasanya menjadi jauh lebih enak. Entah mengapa, apapun jenis makanannya jika kita menyantapnya di dalam hutan seperti ini, rasanya menjadi lebih enak. Dan kini hari pun sudah mulai siang. Jadi setelah selesai makan, di sini kita akan kembali memasangkan jerat sisa kemarin. Kita masih punya sekitar 20 jerat. Nah, kita akan memasangkan semua jeratnya di hari ini, di tempat yang berbeda. Setelah cukup jauh kita berjalan dari shelter, di sini kita menemukan semak belukar seperti ini. Nah, kita akan memasangkan sekitar 10 jerat di tempat ini, dengan cara memotong jalur lewatnya. Karena biasanya semak belukar seperti ini akan menjadi habitat ayam utan untuk mencari makan. Jadi kita rasa tempatnya sangat cocok jika kita memasang jerat di tempat ini. Di sini Bang Diki dan Bang J akan memasangkan jeratnya. Sedangkan saya di sini bertugas untuk memagarnya menggunakan batang kayu kecil seperti ini. Jadi saya akan memagar dan menutup setiap celah yang kosong dan hanya menyisakan jalan tepat di bagian jeratnya, sehingga ayam utannya akan lewat tepat di jerat kami. Dan inilah dia, 10 jerat sudah berhasil terpasang di tempat ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari tempat yang cocok untuk memasangkan 10 jerat terakhir. Dan disinilah kita akan memasangkan semua sisa jeratnya. Dan seperti biasa, Bang J dan Bang Diki akan memasangkan jeratnya. Sedangkan saya bertugas untuk memagar dan menutup setiap celah yang kosong. Dan inilah dia, kini semua jeratnya sudah berhasil terpasang. Jadi total jerat yang kami pasang dari hari kemarin sekitar 40 jerat. Dan sebelum kembali ke shelter, sekarang kita akan mengecek jerat yang kita pasang di hari kemarin. Semoga saja kita kembali mendapatkan poin untuk makan di sore ini. Dan ternyata di tempat yang pertama kita tidak mendapatkan apa-apa. Semua jeratnya masih di posisi yang sama. Nah, sekarang kita tinggal mengecek jerat di tempat yang kedua. Dan ternyata sama saja, semua jeratnya masih di posisi yang sama. Kita tidak mendapatkan satu ekor pun. Nah, sekarang kita memutuskan untuk segera kembali ke shelter. Dan kita akan mengecek kembali semua jeratnya nanti sebelum gelap. Sesampainya di shelter, sekarang kita akan melanjutkan pembangunan shelter yang tertunda di hari kemarin. Jadi kita akan menutup bagian belakang dan juga samping shelternya. Nah, sekarang kita langsung saja bergegas pergi untuk mengambil dedaunan untuk dijadikan sebagai dinding shelternya. Nah, kini daunnya sudah terkumpul cukup banyak. Kita langsung saja mengangkutnya ke shelter.
Dan sekarang kita akan memulai untuk membuat dinding shelternya dengan cara menyusun setiap helai daunnya di atas batang bambu seperti ini. Nah, setelah semua daunnya selesai tersusun, sekarang kita tinggal menambahkan lagi satu batang bambu di bagian atas yang akan berfungsi sebagai penjepitnya. Nah, sekarang kita hanya perlu mengikatnya. Dan sekarang kita tinggal memasangkan dinding shelternya dengan cara mengikatkannya ke bagian palang utama. Dan untuk pemasangan dinding shelternya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat cemilan. Kebetulan kita sudah membawa singkong dari rumah. Ini lumayan, bisa dijadikan sebagai pengganjal perut di siang ini. Saya pun langsung saja membawanya ke sungai untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah singkongnya selesai dibersihkan, sekarang kita tinggal memotong-motongnya berukuran sedang, karena singkong ini akan dijadikan sebagai singkong goreng untuk cemilan di siang ini. Dan di sini sekalian juga kita mengambil air untuk minum dan juga memasak. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung saja segera kembali ke shelter. Dan sesampainya di shelter, saya langsung saja menyalakan kembali apinya agar bisa segera memasak. Tanpa disadari, stok kayu bakar kami sudah hampir habis. Tetapi untungnya di sini Bang Diki sudah mencarinya kembali. Jadi masaknya akan tetap berjalan lancar. Dan selagi menunggu semua singkong gorengnya matang, di sini Bang Diki akan memasak air juga untuk menyeduh kopi. Sepertinya menyantap singkong goreng akan lebih nikmat jika ditemani oleh kopi. Dan kini semua masakannya sudah matang. Inilah dia cemilan kita di siang ini. Singkong goreng ditemani oleh kopi. Sekarang waktunya menyantapnya. Wah, cemilan yang benar-benar cocok. Singkong goreng dan ditemani oleh kopi. Benar-benar pas jika dinikmati di dalam hutan seperti ini.
Kini hari pun sudah semakin sore. Jadi sekarang kita akan mengecek semua jerat yang kita pasang kemarin dan juga hari ini. Dan sekalian juga kita akan melepas semua jeratnya. Karena besok kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi sangat disayangkan jika ada ayam hutan yang tersangkut saat kami tidak ada di sini. Dan ternyata di 10 jerat yang kami pasang kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita pun langsung saja melepaskan semua jeratnya. Nah, sekarang kita tinggal mengecek semua sisa jeratnya. Kami masih punya sekitar 30 jerat yang belum dicek. Semoga saja di jerat-jerat selanjutnya kita mendapatkan poin. Dan ternyata di tempat yang kedua, semua jeratnya masih di posisi yang sama. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita langsung saja melepaskan semua jeratnya. Nah, sekarang kita langsung saja bergegas pergi untuk mengecek semua sisa jeratnya. Dan ternyata di tempat yang ketiga kita di Jong juga. Kita langsung saja melepaskan semua jeratnya. Nah, sekarang tinggal 10 jerat yang tersisa. Semoga saja di sisa jeratnya kita mendapatkan setidaknya 1 poin untuk dijadikan sebagai lauk makan di sore ini. Dan sangat disayangkan, di tempat yang terakhir pun semua jeratnya masih di posisi yang sama. Kita tidak mendapatkan 1 ekor pun. Kita langsung saja melepas semua jeratnya. Kemudian kita sesegera mungkin kembali ke shelter. Nah, sesampainya di shelter, sekarang kita akan beristirahat dan bersantai sambil menikmati suasana hutan di sore hari, sambil menunggu hari gelap. Jadi kita membuat rencana baru. Di malam ini kita akan kembali berburu untuk mendapatkan lauk makan. Kini suasana hutan pun semakin temaram. Kita pun langsung saja menyalakan lampu shelter agar lebih menerangi suasana. Kemudian di saat malam sudah benar-benar gelap, kita langsung saja mengeluarkan headlamp, bersiap-siap untuk segera melakukan perburuan di malam ini. Dan target buruan kita kali ini adalah burung pauk, karena biasanya burung pauk akan memilih pohon yang tidak terlalu tinggi untuk tidur, sehingga akan lebih mudah ditangkap. Dan tidak jauh dari area shelter, kita sudah menemukan 1 ekor burung pauk. Sekarang Bang Jay akan mencoba untuk menangkapnya. Di sini kita harus berjalan pelan-pelan untuk memastikan burung pauknya tidak terbangun sebelum kami menangkapnya. Dan sangat disayangkan, burung pauknya keburu terbangun sebelum Bang Jay berhasil menangkapnya. Tetapi tidak apa-apa, sekarang kita melanjutkan perburuannya. Dan di sini Bang Diki kembali menemukan 1 ekor burung pauk. Bang Diki pun langsung saja mendekatinya. Dan setelah mendekatinya, Bang Diki memberi kode. Ternyata burungnya bukan cuma 1, melainkan di sini ada 2 ekor burung. Kita pun langsung saja memanggil Bang Jay untuk menangkapnya secara bersamaan. Wah, 1 burung berhasil tertangkap dan 1 burung lagi berhasil terbang. Karena burung yang ditangkap oleh Bang Jay jaraknya terlalu tinggi, sehingga lebih sulit untuk ditangkap. Nah, sekarang kita akan menyembelih burung yang kita dapatkan untuk memastikan agar burungnya tidak kembali terlepas. Kemudian kita melanjutkan untuk perburuan kita di malam ini. Semoga saja kita kembali mendapatkan poin. Setelah cukup lama berjalan, di sini kita kembali menemukan 1 ekor burung pauk. Nah, sekarang Bang Jay akan mencoba untuk menangkapnya. Dan ternyata berhasil. Bang Jay berhasil mendapatkannya. Ini dia burungnya. Seperti biasa, kita akan langsung menyembelihnya agar burungnya tidak kembali terlepas. Dan tidak jauh dari tempat sebelumnya, kita kembali menemukan 1 ekor burung pauk. Nah, sekarang saya yang akan mencoba untuk menangkapnya. Saya pun berjalan perlahan. Dan ternyata saya berhasil mendapatkannya. Wah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 poin. Bang Diki pun langsung saja menyembelihnya.
Nah, sekarang kita akan berjalan menuju ke arah shelter sambil mencari poin tambahan. Dan di sini kita kembali menemukan satu ekor burung pao, namun posisinya lumayan tinggi, sehingga saya harus menggendong Bang Jay untuk menangkapnya. Namun dikarenakan sulit berkomunikasi, karena kita tidak boleh mengeluarkan suara, sehingga proses penangkapannya hampir tidak terekam. Namun untungnya kita berhasil mendapatkannya. Jadi kini kita sudah mendapatkan sebanyak 4 poin. Dan dikarenakan malam yang sudah semakin larut, kita memutuskan untuk segera kembali ke shelter. Kini perut kami pun terasa sangat lapar. Jadi sesampainya di shelter, kita langsung saja memulai untuk mengolah hasil buruan kita di malam ini. Nah, pertama-tama kita akan membersihkan semua bulunya. Bulu-bulunya sudah dibersihkan. Nah, sekarang kita akan memanggangnya seperti ini untuk membersihkan semua bulu-bulu halusnya. Kemudian di sini saya akan menyiapkan beras. Lalu kita akan membawa semua bahan masakannya ke sungai untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan kini semua bahan masakannya sudah selesai dibersihkan. Sekarang kita akan memulai untuk memasak. Pertama-tama saya akan memasak nasi terlebih dahulu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini masakan nasinya pun sudah matang. Saya pun langsung saja mengangkatnya. Nah, sekarang tinggal Bang Jay yang akan memasak hasil buruan kita di malam ini. Dan sebelum dimasak, Bang Jay menambahkan sedikit garam agar lebih memiliki rasa. Dan dikarenakan kita punya sisa minyak bekas penggorengan singkong tadi siang, jadi kita akan memasak hasil tangkapannya dengan cara digoreng saja. Dan selagi menunggu matang, sekarang kita akan membuat sambal. Dan di sini Bang Diki sudah menyiapkan bahan-bahan sambalnya. Nah, sekarang Bang Diki hanya perlu menghaluskannya dengan cara ditumbuk dan diulek seperti ini. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kini semua masakannya pun sudah matang. Bang Jay pun langsung saja mengangkatnya. Dan inilah dia menu makan kita di malam ini. Terlihat begitu lezat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Wow, rasa masakannya benar-benar nikmat. Karena kita menyantap hidangannya dalam keadaan perut yang benar-benar lapar. Apalagi kita menyantap hidangannya di dalam hutan seperti ini. Suasana hutan yang tenang bisa membuat kami makan begitu lahap. Ini malam pun sudah semakin larut, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Kita langsung saja memutuskan untuk beristirahat, dikarenakan tubuh kami sudah sangat kecapean. Dan mengingat di esok hari kita akan kembali melangkah pulang, jadi membutuhkan energi yang cukup. Malam pun telah berlalu, kini pagi pun tiba. Suara kicauan burung pun sudah mulai terdengar. Di pagi ini kita terbangun di jam 6.30. Kita langsung saja bersiap-siap untuk segera meninggalkan tempat ini.
Kita akan mengemas semua peralatan dan juga barang-barang dan memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan kami mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah support kami dari dulu sampai sekarang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.